Assalamualaikum. Bahasa awaknya katakanlah. Lain namuh kalian diagih tahu. Adu yang lebih baik dari yang demikian itu. Itu perhatikan kalimat tadi. Adu yang lebih baik daripada yang demikian itu. Maknanya adalah adu yang lebih baik dari ayat ampe balik. Nah, silakan bacakan arti ayat ampe balik. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ba'a mako sepi solat berjamaah, orang mengajar ayat ampe balik. Ba'a mako ndak bara orang berminat untuk mengikuti pengajian, orang bakaja jo ayat ampe balik. Ba'a mako banyak padusi minta cerai ke laki-laki mencari bini, dek ayat ampe balik. Ba'a mako ndak belok badun sana, dek ayat ampe balik. Ba'a mako membingi awak bertetangga, dek ayat ampe balik. Karena itu adalah perhiasan kehidupan dunia, kesenangan hidup di dunia. Dasarnya adalah syahwat. Zuyina linnasi, ya, zuyina linnasi hubbus syahwat. Dihiasi bagi manusia, linnasi bagi manusia, hubbus syahwat, kecintaan berdasarkan hawa nafsu. Itu nanti buru-buru orang, itu nanti kaja-kaja orang, makanya ndak bara orang apalah. Nah, ke ayat lalu mau balik, kecuali kalau orang ko bertakwa, adu yang lebih baik daripada ayat sampai balik. Itu maksud Allah tadi. Lillazina taqau. Karena orang bertakwa dasarnya adalah iman. Kalau manusia dasarnya adalah hawa nafsu, syahwat. Nah, jadi supaya nak duduk persoalan kaji awak. Jadi bukan tak boleh awak ambil ayat sampai balik, bukan. Selalunya perlu dia awak. Tapi itu yang diburu-buru tu nak dikaja-kaja orang. Pertama lawan jenis, yang kedua anak-anak, yang ketiga haratu nama tumpuk-tumpuk berkuah dan perak. Yang keempat adalah kuda pilihan itu maknanya adalah benda kesayangan. Bisa Honda, bisa auto, bisa burung, bisa wawaw, bisa reket, bisa bola, baca salah. Bisa sepeda. Kalau bahasa lainnya, ana menjadi hobi awak atau nan hubus syahwat. Nah, itu kuda pilihan namanya bisa berupa sawah ladang, bisa berupa hewan ternak bagai. Nah, kasadonya adalah kesenangan hidup untuk di dunia. Kasadonya adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, bagi orang yang bertakwa, kata Allah, adu yang lebih baik daripada ayat sampai balik. Itu yaitu inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina biha, yaitu surga di sisi Tuhan mereka yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kalau masuk ke dalam mereka kekal. Nah, kajian awak adalah di antara dua pilihan dari ampe poin, tinggal ciek kaji awak lain. Ulang balik pak ya ibu ya. Di antara dua pilihan ampe poin. Poin pertama masalah pasangan, poin yang kedua masalah masuk surga, poin yang ketiga masalah dosa, poin yang keempat masalah neraka. Dua di ayat 5 balik, dua di ayat 6 balik. Tinggal ciek kaji awak lain, tapi tetap awak singgung dari yang pertama. Yang pertama adalah mengenai pasangan. Bapak ibu pilih yang mana? Pasangan yang disediakan oleh Allah di surga besok, atau awak bawa pasangan awak yang di dunia aku dibawa ke surga? Nama pilihan. Ya bisa keduanya. Tapi kalau nanti disediakan oleh Allah, tak ada jaminan bahagia, tak ada jaminan. Cuman awak tak akan seorang, istilah kampung pun tak ada kamar dua tagang esok. Ada pasangan. Cuman jaminan bahagia tak ada. Kalau ingin bahagia, bawa pasangan dunia awak kok. Sebagaimana doa awak, Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi pimpin seluruh keluarga awak menjadi orang yang bertakwa. Salah satu di antaranya menjadi orang soleh. Yang grup orang bertakwa itu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-solihin, auliya Allah, al-mabrur, as-sabiqunal awalun. Itu termasuk grup orang bertakwa sadonya. Salah satu adalah orang-orang soleh. Coba buka surat Ar-Ra'd, surat nang ketiga balik ayat 23-20 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yaitu surga-surga adna. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Perhatikan kalimat terakhir, fa ni'ma uqbaddar. Baru bahagia. Kalau tadi enggak pasangannya. Nah, jadi Allah nak menyamin bahagia ada pasangan ada. Kalau ingin bahagia bawa pasangan nanti dunia apa? Jadi Nabi Nuh bahasa, Nabi Nuh insyaAllah bahagia dengan pasangan barunya, karenanya lah berusaha maksimal untuk menyelamatkan pasangan dunia. Nabi Lut pun demikian, Siti Asia juga bahagia dengan pasangan barunya, karenanya lah berusaha menyelamatkan pasangan dunianya Fir'aun. Karena usahanya lah maksimal. Awak usaha awak setengah hati, maka nanti terjadilah yaumal hasrah, hari penyesalan. Satu, namun ulang banyak-banyak cie sebab singgung ayat itu. Nah, nan kedua adalah pilihan awak masuk surga dengan jaminan atau dengan ridho. Pilihan apa? Kalau dengan ridho jawaban cie-nya lillazina taqaw. Harus menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau awak jadi orang bertakwa, Allah ridho awak masuk ke dalam surga. Kalau jaminan Pak Ustaz, pertahankan 2 kalimat syahadat, insyaallah dijamin masuk surga. Asal tidak syirik, tidak murtad celah. Bila masuk surga Ustaz, setelah awak mempertanggungjawabkan segala pelanggaran-pelanggaran yang awak lakukan. Sebab umur awak ditanya kama dihabiskan, ilmu awak ditanya kama diamalkan, badan kasa awak besok ditanya kama dipagunakan, haratu awak ditanya baca rodapek dan kama dipagunakan. Kalau tidak berhasil awak mempertanggungjawabkannya, makanya awak diagi hukumannya benar mundar atau neraka. Tapi dek layanu 2 kalimat syahadat, lah habis masuk hukuman, tetap dijamin masuk surga. Bahagia tak ada jaminan tu. Bagian ada jaminan. Dia boleh baca dalam hadis benar. Lah tibunya dalam surga, lah keluar dari neraka. Kecilnya, ya Rabb, baliklah kami balik ke neraka. Karena lah malu je diri. Badan lah lain bentuk, badan lah gosong bentuk, badan lah kerong. Nah, balikan kami ke dunia baik. Yukah balik ke neraka? Tidak. Datang lagi syafaat dari Nabi. Kata Nabi, pailah mandi ke telaga tu pelah. Lah mandi telaga lah pada sia. Kau gabung je orang penduduk surga nan lah dulu surga tadi, tetap belum dikatakan bahagia. Kenapa? Aduh merasa malu. Orang lebih dahulu tiba daripada awak, nan dahulu tu orang nan pernah awak rendahkan pula. Kok merasa lebih baik dari orang nanti dunia mah. Kira orang nan awak rendahkan, awak ino-ino selama kau. Kira dulu sudah aku tiba lo cemeh orang kampung ambo balaka. Baru tiba, ibu baru di malam, ibu tersangkut dulunya. Halah. Dia bertanya elok-elok, tapi nadanya cemeh.
Cemeh. Jadi malah tersangkut di kondak naraku sangkut cek tu tapi tersangkutnya. Nah, makanya jangan katakan bahagia, cuman dijamin masuk surga iyo, jaminan bahagia tidak ada. Yang bahagia adalah Az-Zumar surah 39 ayat 737 ampe. Surah 39 Az-Zumar ayat 737 ampe. Aku tanda orang masuk surga dengan ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi kalau masuk surga dengan ridha Allah, dek karena ketakwaan awak bebas memilih 5 sampai 6 ke 7. Pilihlah. Makanya dalam ayat innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Contoh ridho ya. Ibu-ibu punya kawan, awak ridho jinyo sanang, awak jinyo suku, awak jinyo pokoknya ndak adu pernah awak mencalik capuk dina licin, ndak pernah kedapatan budi ndak eloknya do. Jo wana sesuku awak kiranya suku lo Jawa, sanang lo Jawa. Kini batamunyo ke rumah, awak kapainyo tibo ke rumah. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam kata awak. Kamako yang bukan perlu deh. Awak datang ke rumahnya nyupai pula dan sebentarnya dulu tunggulah di rumahnya mupai sebentar aku kunci ya. Bagian kunci kayaknya sarangkai. Kalau lah sarangkai itu kunci aja nah do dalam tu. Oh, dapat rumahnya kunci rumah, kunci kamar, kunci lemari, kunci kotak, kunci apa bu? Nah, bertanya mau cek dulu bagaimana kau sampai bagian kunci awak ke orang? Itunya tu narido awak dah dosa sakiti Allah juga nyo ndak adora baso abanyo kama bacurang di rumah awak kama ambil ndak adora awak lah tahu bana jo pribadi inyo. Makanya percaya kan saja kunci awak kanyo nyo. Samantara bopai kok ka istirahat begitu kamar mungko jadi tengah lakang jadi kok nak makan tu belakang. Nah, besok tiba lo kawan awak cek lain, tapi awak kurang suka je nyo ndak ridho, tapi kawan awak juga. Nah, datangnya ke rumah, lalu kemudian awak tinggalnya di rumah tu awak tungguinyo. Badai awak tunggui. Ndak percaya kenyo kau hilang lagi kau diambil lagi kau ndak percaya kenyo dah. Tu berarti ndak ada ridho kenyo. Nah, sekarang pertanyaan ambo antara awak laki bini ba kira-kira. Itu yang berkatakan ba akan membangun rumah tangga. Seperti ayat tadi, awak selagi binilah lamu bagaul sekian orang anak narido indak jodoh masih menkucang-kucangan masih suruh menyuruh anja baru. Sedangkan orang lain awak serang kunci boleh-boleh. Sementara awak suami istri, jo anak-anak je menantu malah main suruh-suruhan. Ridho ndak ada. Lai mana kau antene ndak kau? Ya inyo ndak elok rumah tangganya kawak kan celiang-celiang.
Nah, ya bila kecen tadi. Nah, ada kunci kaji gua sederhana, yang gua ngaji pun dah ada tele aja dulu dah. Cuman ya basuh, gua yo basuh kampung, yang malu lah orang desa, orang dusun ada namanya bang. Nah, pandai Indonesia tu tidak kena aku murid aku dengan macam terjemah aku murid aku SMA lu mah. Baik guru SMA lu baru mah. Bila ali basuh tu memang la takdir ambo kan. Aku beliau dari Padang, salah aku dari Padang beliau kemari mah. Tu aja keluarga beliau, istri beliau, anak beliau tu. Rajo di Kuramil di Padang tuh. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tanda ridho. Jadi radhiyallahu anhum wa radwan. Silakan pilihlah mana keterima, ambillah itu ridho. Nah, kedua, nan ketiga kaji kemarin nak pulang doh, masalah dosa. Faghfir lana dzunubana. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa kami. Ah, pilihan awak nama dosa sekali habis atau digugurkan cie-cie. Kan itu kemarin. Pilihan awak nama sekali habis atau digugurkan cie-cie. Kalau sekali habis jawabannya cie-nya takwa. Lawan contoh batanglah ibarat batang kayu. Ada dahan yang lapuk, ada rantiang yang lapuk segala macam bagi, ada naniko segala macam bagi. Kalau nak tumbang kasadonyo tabang pangka, itulah takwa. Kalau nak digugurkan, ada rantiang, ada dahan. Tidak sama cara menggugurkannya. Rantiang adalah dosa ketek, dahan adalah dosa gadang. Kalau tiba di rantiang bisa dijuluk dari bawah, kok tiba di dahan panjang ketek tutuh dari atas. Nah, itu kajian kemarin, itu kajian yang dimulai hari yang lalu. Nak ulang le dah. Kodenya baru tu segar baru. Kalau nan dua tadi lah lama. Jadi kalau ingin habis sadonya, jadilah orang bertakwa, ditabang sadonya. Beko dipangkat tumbuh tunai baru, tunan kayauma waladat ummuhu. Seperti di hari baru bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi batang tadi adalah ummu awak, tunai baru adalah hidup awak yang baru. Kini kanunan lainlah tumbang kasadualahnya. Kalau bayi biju ditanam tumbuh tunai, karenanya memang baru lahir. Kalau awak pangka batang kayu nalah tabang di atasnya, dipangka tumbuh tunai baru. Tapi kalau tidak mungkin tabang pangkanya dari batang jadi batang jua, mesin sinso saja lah, lain-lain jadi patah ini tu. Ya karya batang jua. Nah makanya tetap awak tanggakan lapuk-lapuk. Cuman caranya adalah ada dosa gadang dahannya, ada dosa ketek rantiangnya. Nah rantiang bisa dengan istighfar, dan dahan dengan taubat. Dosa gadang dengan istighfar tak bisa. Cobalah cilok tempat orang. Jadi di mana menentukan dosa gadang keteknya Ustaz? Di objek atau di subjek? Misalnya aku barang nang kau cilok gini kuah. Di siko letak dosa atau di orang nang kau mencilok letak dosa? Apa namanya tu? Subjek. Kalau kau namanya? Objek. Di mana letaknya dosanya gadang? Dengan basingaju 1 tambah 1. Kira-kira ambil ruku-ruku basingaju kira-kira ketek gadang. Nah itu aku mengecen tadi ruku-rukunya keteknya basi ngajunya nama ambo awak nak dak ruku-ruku dosonya dah. Ambo manggil yang orang tu panggil yang anak ketek buat orang gaya menyebarang tu nak nampak ambo kirunya tak lah mati. Astagfirullah kata ambo. Insyaallah ambo dak berdosa, cuman ambo selamatin orang kau dulu. Artinya mereka patut dia bayar diatnya, dibayar dendanya, diganti rugi semacam nan dosa ada dosa urusan aja Allah. Orang tadi kerugian mah dibantu. Astagfirullah ni tadi yang orang nak mati orang nak ada dosa mulai lah. Nah sengaja ada. Walaupun setangkai ruku-ruku kalau sengaja dosa juga ada. Nah, cara tobatnya panjang kata tamui kurang punya ruku-ruku mengecek elok-eloknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akaban yang dewa ada perlu jeteknya. Anaklah, naiklah. Akaban di sejak mau mengaji kote di bala banyak dosa gadang tekakok dembo. Tu halo hubungannya jambu kecilnya. Iya ada hubungannya jetek mah. Jetek kan acok nak di rumah, acok ambil hulai. Di setiap ambil hulai pakai ruku-ruku jetek acok bu ambil tanpa izin jetek. Kiro dosa gadang teh. Ada kini bate kamu ganti tu baa. Allah ruku-ruku tu bagai biarlah kau yu ado ambo maafkan. Alhamdulillah. Itu namanya tobat tu tak ada istighfar tu dah. Tu tobat nama tu mah. Babali awak kapangka naik keadaannya. Coba kak surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 160. Beda istighfar dengan taubat beda. Surah Al-Baqarah surah 2 ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim.
illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat, maha penyayang. Tak mau dijuluk-juluk astagfirullah nak mau dong. Kejalehan. Nah, jadi apa ibu jamaah itu nama bicara tadi atau kajian kemarin. Nah, ini nanti terakhir kajian nomor rampik lain wakina azabannar. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tanya baca dulu. Awak pernah tak minta kepada Allah wakina azabannar tadi? Dan jauhkanlah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari azab neraka. Adona. Aduh. Nawak minta doa sapu jagat atau doa surah Al-Imran tadi? You know baca tentang wakina azabannar, doa yang dia baca di surah Al-Imran tadi atau doa sapu jagat? Nah, kita Bapak Ibu makom bertanya ada 3 persi bagi kaji deh. Kalau orang kebanyakan paminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doanya kebanyakan manusia. Paminan nasi, maka di antara manusia. Jadi berarti awak masuk golongan itu. Nah, yang kedua adalah golongan orang malah barakah. Disebut dalam Al-Quran ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang selalu menggunakan hati dan otaknya, zikir dan pikir. Nah, doanya babuni Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Tetap juga meminta kepada Allah fakina azabannar. Nah, itu doa ulul albab. Coba buka surah Ali Imran, surah ketiga ayat 190-191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi walaupun yang ulul albab, walaupun yang orang yang punya selalu banyak zikir dan pikir, namun Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetapnya meminta kepada Allah dari siksaan azab neraka. Satu, dua. Nah, dan kategori yang tadi itu doanya hamba Allah yang bertakwa tadi. Wallahu basirum bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Jadi hamba Allah berdoa wa qina azabannar. Kebanyakan manusia berdoa wa qina azabannar. Orang yang cerdas juga berdoa wa qina azabannar. Kenapa? Bapak Ibu, karena tidak seorang pun di antara awak besok yang tidak akan lewat di neraka. Tidak seorang pun di antara awak yang tidak mendatangi neraka. Nah, pertanyaannya adalah kena kajian di antara dua pilihan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir kini, besok lewatnya dengan aman di neraka itu rencana, atau ada rencana nak singgah sebentar jalan-jalan bagai. Itu dia bakalan gua tanya kamu, tanya elok. Jadi rencana nak lewat dengan aman di neraka itu besok, atau ada rencana nak mampir juga sebentar? Lewat dengan aman. Kalau ingin lewat dengan aman, jawaban syeknya mesti jadi orang yang bertakwa.
Kalau nak mampir siapa Ustaz? Jadi orang zalim. Tak ada kaji mun aja jale. Dalam Al-Qur'an tidak ada mabuih bagian. Jadi orang yang bertakwa diamankan lewat. Orang yang zalim disuruh mampir dulu. Mari kita buka surat Maryam surat 9 balik ayat 3 ayat 7172. Surat Maryam surat 9 balik ayat 7172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kalau ingin lewat dengan aman, takwa. Kalau ingin mampir, zalim. Bedanya tuh Ustaz antara takwa dengan zalim Ustaz? Hanya satu saja. Orang zalim yang melanggar firman Allah, orang yang bertakwa yang mematuhi firman Allah, itu saja. Mari cuma celikkan, ya, celikkan dalam Al-Quran. Zalim dulu apa takwa dulu? Zalim dulu apa takwa dulu? Ilaka. Kamu celikkan dulu nama dulu. Zalim dulu. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 35. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi yang melanggar firman Allah, wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Nah, sulit cari definisinya dah. Dia zalim itu adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Nah, sedangkan takwa juga sikap awak kepada Al-Quran, mematuhi mayuan kata Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah surat 2 ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nampak? Jadi orang bertakwa adalah sikapnya kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran dipatuhinya. Orang zalim adalah sikap mereka kepada Al-Quran, pelanggaran yang dia lakukan. Di kaji mu ada sesuatu dah, kan tidak berubah daripada itu. Carilah kaji kamu kaji nang kaji mu tetap itu aja. Macam tadi, jangan berbalik, jangan tele-tele lo cari definisinya, definisilah dalam Al-Quran. Nah, dapat dengan bagah, dengan gagah berani melakukan perlawanan terhadap Al-Quran, melanggar lari kecil oleh Allah, tidak boleh tak ikut awal, bukan disuruh oleh Allah pun ikut, tidak ada kerajaan. Makanya orang tua dulu bagi definisi tentang takwa singkat saja, pengajaran disuruh bantuin nataga, lah selesai. Nah, sekarang mari kita buktikan bagaimana cara Allah menyelamatkan dan bagaimana cara Allah membiarkan. Cie diselamatkan itu orang bertakwa, dan cie dibiarkan yaitu orang zalim. Ayo kita lanjutkan. Surah Az-Zumar surat 39 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Kenapa? Jadi nak minta tadi anak lewat dengan aman di dalam neraka itu besok, jadilah orang bertakwa. Tak ada disentuh oleh api. Nabi Ibrahim saja tidak tabaka dalam api dah. Allah yang menyelamatkan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dingin kamu, selamatkan hamba Ibrahim. Tidak bisa itu dah. Kalau berhasil menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau masih melakukan pelanggaran terhadap firman Allah, pelanggaran terhadap Al-Quran, itu namanya kezaliman. Kalau kezaliman, bagaimana cara Allah membiarkan summan wa nazaru zalimina fiha jisya, dan Allah biarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut? Mari kita lihat surat Fakir, surat 35 ayat 37. Nah, bagaimana cara Allah membiarkan orang zalim dalam neraka? Mari kita lihat. Surat Fatir, surat 35 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lizzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jadi nanti ingin mampir boleh silahkan, tapi nasibnya model itu bisa. Kalau orang kafir bahan bakar dalam neraka, waqudun nar, mereka adalah bahan bakar api neraka abadan selama-lamanya. Kalau awak adalah pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa awak pertanggungjawabkan besok, makanya diazab dulu, disiksa dulu dengan neraka. Model kono. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak, para merawang memakik-makik dalam neraka. Agaknya Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarlah kami dari neraka. Kamanga amal solehan, kami akan menunjukkan amal soleh. Baru timbul kejujurannya. Ghairal ladzi kunna nahmal, balain ya Allah nak takanan dulu lido. Bu nak taka itu nak boleh dalam kalau di yona kamu payah sampai dia warnya. Habis esok etong kan karengkang napa tu nak? Kan kareng kapalona habis timbul jujur. Amurang antara engkang ini dah dogen masa singguang ke mudo. Ini sok ketipu aja jujur nyonya. Tadi kecil nak boleh ada itu jawabnya kan awak lalu ada solangnya. Ya terserahlah. Besok ka jujur itu ni. Tuma ghairal ladzi kunna na'mal. Balain ya Allah nak taka dulu ni dah. Ya dulu diingat mana bedanya curnya dah. Makanya Nabi tidak dari pas-pas Allah teman orang merubah orang sampai saja Muhammad. Itu tugas kamu penyampaian ni. Kau tersinggung lari tak boleh balik. Kau tersinggung baik tak boleh balik. Biarlah dah terserah dia nyoy lah. Jadi menceleng kamu celek sadonya kau la ilaha illallah. Lah. Ini ada orang baru Allah nama ngecek je nyoy. Ngecek Allah yang pertama. Awalam nu'ammirkum. Ini apa panjangan umur kalian. So anak-anak yang belum balik kalau meninggal sampai orang nak saruku. Kalau nala bunga kan anak mau kau. Nah kan jalan tu. Jangan galak aku ngaji yo sini kau. Kalau anak kecil, anak seorang anak surga. Kalau anak nikah kan anak yang mulai berdoa. Alah. Nah kedua dah doa kalian. Kau tak kau lelaban dah doa kalian dari mana kalian kama kalian dah celem pernah belajar kau orang Allah mati. Dah ada orang nak kekal hidup di dunia tu dah. Baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah balik kepada Allah. Lah sampai di mana persiapan kalian?
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sampai 5 kali mempersiapkan diri. Dak duakah kalian? Nah, nang ketiga nan duduk di muka gini gua ditanya besok gua. Wajah akumun nazir. Nah, ada orang datang firman, mengingin kalian ada nak Nabi tanya dong. Nah, kecil orang dari luar lah, ya Allah tahu nampak kami tu tagak sana ya Allah tu bah. Ada kami cari dari Jawa ni ya Allah, kecil nan di luar. Nah, kecil nan di dalam bah, ibu bah, apa lain lebih oh lah, awak masuk ke dalam ya Allah. Wah, dengarkan kaji apa cara mendengar? Awak masuk antara 5 suara. Nah, jadi tu. Sudah tu kecil Allah lain. Tunan wa nazarul zalimina fiha jisiyah tadi fazuku. Maka sekarang rasakan azab kami kata Allah. Fama lil zalimina min nasir. Maka orang-orang yang zalim tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan. Ya, karena awak yang pilihan awak ingin singgah tadi kan. Kalau ingin singgah langgar. Langgar aja. Tapi kalau nak ingin singgah aman patuhi. Warisan Nabi kau ni bang. Kau dijelaskan lewat sunnah beliau. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang anda nak kaji pun kecil saya dulu mau mengaji tujuan mau mengaji jaleh. Wah, tidak ada tujuan materi, tidak tujuan politik, tidak tujuan tidak ada tujuan apa betul-betul sebagai mubalih alami saja. Apa adanya. Tinggi bagimu tidak lah ya malah anak tamat di Gombak malah tak tinggi ilmu itu. Tamat ke mana? Oh, saya kan tak tamat ke mana? Tu gini anak percikan kan las nak lagi ku ha. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, macam tadi tergantung sikap awak kemari. Tu seorang pemberani yang berdakwah yang kemari baik keliling-keliling Indonesia semacam bagai ini membawa tu seorang bagai tu lah, ke 55 tahun punya. Kalau mau kena 63 kan. Wan bila rengket rencana tu. Tu ya ni lah itu kan. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi tergantung sikap awak kemari. Kalau awak langgar firman Allah, zalim. Kalau patuhi firman Allah, takwa. Makanya summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisya. Kemudian kata Allah, kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Aku modelnya. Nah, betul lah dulu kajian malam begini itulah lah batu tasan tadi nemu tu, yo betul lah gitu. Nah, tinggal seminit dia. Nah, itulah kajian pada hari ini dengan 2 pilihan di antara 4 poin. Pertama masalah pasangan, yang kedua masuk ke surga, yang ketiga masalah dosa, dan keempat masalah neraka. Jadi terserah dewa mau lewat dengan aman atau pilihan awak mau mampir sebentar. Nah, dia mampir sebentarnya kok sehari ibu mau singgah di neraka bisa tahu ukuran dunianya 1000 tahun. Kok setengah hari ibu singgah di neraka besok ukuran dunia 500 tahun. Kalau seperampai hari tinggal beko dia singgah di neraka tahu ukuran dunia 250 tahun. Nah, kalau saja kira-kira berapa? Nah, kaya tak ada naik log matematik surang lah ada carilah beko rumah pakai kalkulator ya. Alah demikian sajalah kajian awak pada malam hari ini. Semoga awak betul-betul dihindari oleh Allah hendaknya dari azab neraka hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sungguh Bapak Ibu sebentar ya betutup. Nah, tadi Abu di doanya faghfir lana dzunubana wa qina azabannar atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar atau doanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Semuanya meminta untuk dihindari dari azab neraka. Tapi ingat ya, doa adalah permintaan, usaha harus kita lakukan. Contoh terakhir, teh minta jambu 2 buah teh. Kata Allah dalam Al-Quran mereka, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah kabulkan. Teh minta jambu 2 buah teh kata Allah. Keceknya ambil lah. Lain dikabulkannya. Lain. Allah dapat jambu. Model itulah awak sehari-hari. Model itulah awak sehari-hari. Di zaman Nabi ada orang berdoa dari waktu duha sampai waktu zuhur. Saudara, bakulah lama di masjid. Mengapa saudara Abu berdoa ya Rasulullah? Kasih berdoa kepada Allah. Itulah dapat kata Nabi. Tak akan pernah dapat. Teh minta jambu 2 teh ambil lah ada izin itu kabul namanya tu, tapi nan jambu belum dapat dewa harus ada ikhtiar pandai atau dijulur, tak boleh dibayar. Kalau dibayar aku gugur putih.
Jadi mintalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mintalah kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azabannar. Mintalah kepada Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Kalau tidak ada usaha, ya seperti yang katakan tadi, kabul sudah, tapi barang belum kita dapatkan karena belum ada ikhtiar atau usaha. Jadi usahanya adalah bagaimana kita menjadi la'allakum takun, menjadi orang yang bertakwa. Demikian saja akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.